Nah, ini tadi yang kita singgung Industriya nih. Ah, Nah, ini Industriya ini uangnya itu kebablas kena, sekarang gimana? Udah balik belum uangnya? Gimana ceritanya ini? kalau udah balik Bu Kasya udah seneng sekarang. Oh, tapi ceria tuh ceritanya. Ceria karena lagi nggak bicara Oh, Indosurya. iya. Kalau bicara Indosurya mah, Aduh. aduh itu rasanya jantung udah pindah ke perut rasanya udah nggak enak-enak, antara kunang-kunang, kupu-kupu, lebah, itu rasanya perut langsung nggak enak banget. Antara sakit hati yang turun sampai ke pencernaan gitu loh. Jadi terakhir itu di grup aliansi saya melihat tanggal 8 Juli kemarin itu sempat ada beberapa puluh korban Indosurya kembali menyuarakan demo kita di Tugu Tani untuk minta kejelasan kasus kita, karena aset-aset yang sudah berhasil diambil pun Tidak cukup, belum tentu cukup juga di boro-boro cukup deh. Kita sampai gini loh, ada yang kembali, ya 10% mah gede banget kan berharapnya ya. Bisa kembali sekian aja deh, itu udah senang. Tapi at least ada gitu loh, ada sebentuk harapan bahwa memang sistemnya bekerja. Ini sekarang terakhir kabar yang didengar, sudah disita, and then what? Mungkin ya perlu lelang dulu supaya jadikan uang orang-orang. Mana lelangnya udah berapa tahun? Ini udah 2024, udah menjelang akhir ya. Mana lelangnya? Qatarnya ada yang sudah dilelang tapi nilainya sangat minim. Mobil-mobil dibagi-bagi ke nasabah yang kayaknya untuk biaya-biayanya ini biaya perkara aja udah ketutup kali, udah habis. Gitu. Jadi sampai detik ini ya belum jelas lah ya nasibnya. masih berharap tanpa target. Berharap tanpa target. Tapi ya itu yang memang kalau misalnya saya ingat-ingat gitu ya, saya tuh sadar walaupun orang selalu berpikir, kalau Anya tuh orangnya teliti, dia suka memperhatikan banyak hal. Banyak juga hal-hal yang saya akhirnya terbutakan matanya gitu. Ya, karena memang di luar dugaan juga, ya kan. Mana kita tahu juga ternyata begitu kan. Iya, kalau misalnya ada yang tahu nggak mungkin ribuan orang yang kena mungkin sih. Tapi trauma nggak dengan lembaga keuangan sekarang? Investasi nanti kemana lembaga keuangan? Kalau trauma sih tidak, karena memang tidak ada solusi lain dong. Kalau misalnya kita mau naruh uang kita di mana kalau bukan di lembaga keuangan, di perbankan. Ya di luar perbankan barangkali kan tadi Indonesia itu koperasi. Nah lebih kepada kalau trauma enggak, tapi saya jadi jauh lebih tidak hati-hati lagi, bahasanya waspada. Saya jadi sangat waspada. Setiap kali ada orang yang menawarkan program investasi apapun, ya of course saya menjadi sangat galak mungkin bahasanya ya sekarang ya. Kalau orang bilang katanya, kalau nanya kok jutek banget ya, saya punya dasar. Gitu ya? Iya, saya punya dasar yang sangat kuat untuk kenapa saya bersikap seperti ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang coba menawarkan investasi lalu respon saya tidak menyenangkan, ya harap dimaklumin ya, namanya juga udah kena korban ya. Ya sudah dimaklumin. Justru bersyukurlah kalau ketemu orang yang bertanya banyak seperti saya, karena itu mencerdaskan. Sehingga mudah-mudahan kalau misalnya mengincar calon klien kakap yang uangnya sudah mungkin sampai dengan puluhan bahkan ratusan M, biasanya mereka akan jauh lebih teliti dan lebih detail lagi pertanyaan daripada saya. Kalau bisa lolos dari saya, nah nanti ketemu yang kakap-kakap bisa lebih lolos lagi loh, latihannya sama saya. Memberikan pelajaran juga itu kepada calon-calon marketingnya. Iya, tapi jangan cuma nanya-nanya doang ya, kasih bunganya yang benar ya. Jangan ngasih tipu-tipuan lagi. Tapi enggak, itu saya tidak menyalahkan mereka yang menawarkan produk Indosurya kepada saya, karena pada saat itu kan itu adalah penawaran yang saya terima. Ya, saya terima, saya jalani selama 2 tahunan, dan ternyata akhirnya seperti ini, ya berarti memang sistem manajemennya yang buruk untuk saya ketahui.